Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan buat kita semua. Memperkenalkan, kami dari kelompok 10 MJ801 Cyber Security Management. Saya sendiri bernama Rizpugi. Selanjutnya kelompok saya ada Cika, Chandra Saputra Sitinjak, Karima Nursipa, dan Wayan Sumarayasa. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tugas akhir semester dengan berjudul Analisis Keamanan Cyber pada Infrastruktur Digital Tokopedia menggunakan Framework ISO IEC 27001 dan NIST Cyber Security Framework CFF 2.0. Outline presentasi, abstrak. Di sini ringkasan singkat presentasi analisis keamanan cyber pada infrastruktur digital Tokopedia menggunakan framework ISO atau IEC 27001 dan NIST Cyber Security Framework CSF 2.0. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Bab 2, landasan teori, terdiri dari teknologi keamanan jaringan komputer, pengamanan data dan sistem, strategi keamanan cyber modern. Untuk bab 3, metodologi keamanan cyber, terdiri dari framework keamanan informasi, aspek legal keamanan cyber, metodologi keamanan cyber. Bab 4, analisis keamanan cyber, terdiri dari analisis dampak infrastruktur dan aset digital, analisis kerentanan sistem dan risiko keamanan cyber, evaluasi penerapan framework keamanan informasi, simulasi implementasi pengendalian keamanan informasi. Dan yang terakhir, penutup berisi kesimpulan dan saran. Abstrak. Penelitian ini menganalisis keamanan cyber pada infrastruktur digital Tokopedia menggunakan framework ISO IEC 27001 dan NIST Cyber Security Framework CSF 2.0 sebagai dasar evaluasi keamanan informasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka terhadap kasus kebocoran data Tokopedia dan berbagai referensi terkait keamanan cyber. Analisis didukung oleh metode threat modeling, risk management, dan risk mapping untuk mengidentifikasi aset krisis, ancaman, kerentanan, serta tingkat risiko yang mempengaruhi keamanan sistem. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan tata kelola keamanan informasi, pengendalian akses, perlindungan data, pemantauan keamanan, dan respon insiden menjadi aspek penting dalam meningkatkan keamanan platform. Oleh karena itu, penerapan standar internasional strategi keamanan yang komprehensif diperlukan untuk memperkuat perlindungan data pengguna dan meningkatkan cyber resilient pada platform e-commerce. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Di sini ada rata-rata kebocoran data global menurut IBM 2024 sebesar 4,8 USD million. Rata-rata waktu identifikasi dan penanganan insiden sebanyak 258 hari. Data akun Tokopedia yang dilaporkan bocor sebesar 91 juta. Kompleksitas keamanan cyber. Transformasi digital mendorong adopsi cloud computing, AI, dan big data. Namun hal ini memperluas permukaan serangan pada platform digital. Sektor e-commerce mengelola data finansial dan identitas pengguna secara masif. Berdasarkan version DBR 2025, penyebab utama insiden melibatkan penyalahgunaan credential phishing dan eksploitasi aplikasi web. Diperlukan evaluasi keamanan menggunakan ISO atau IEC 27001 dan NIST CSF 2.0 agar pengelolaan keamanan informasi lebih efektif.
Rumusan masalah. 1. Bagaimana kondisi keamanan cyber pada infrastruktur digital Tokopedia berdasarkan kasus kebocoran data yang terjadi? Kedua, apa saja risiko kerentanan dan risiko keamanan cyber yang terdapat pada sistem e-commerce Tokopedia? Ketiga, bagaimana penerapan framework ISO IET 27001 dan NIST Cyber Security Framework 2.0 dalam mengevaluasi keamanan informasi Tokopedia? Keempat, bagaimana penerapan framework ISO ISCT 27001 dan NIST Cyber Security Framework 2.0 dalam mengevaluasi keamanan informasi Tokopedia? Terakhir, kelima, bagaimana rekomendasi model pengembangan keamanan cyber yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan data pengguna dan ketahanan sistem digital Tokopedia? Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Ibu Karima Nursipa. Dipersilahkan. Untuk yang berikutnya, saya akan membahas mengenai tujuan penulisan. Tujuan daripada analisis ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis kondisi keamanan cyber pada infrastruktur digital Tokopedia. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan informasi pada Tokopedia. Yang ketiga, untuk mengevaluasi penerapan framework ISO atau IEC 27001 dan NIST Cyber Security Framework CFF 2.0. Yang keempat, untuk menganalisis ancaman menggunakan metode threat modeling, risk assessment, dan risk mapping. Dan yang terakhir adalah untuk menyusun penerapan rekomendasi pengembangan model keamanan cyber yang dapat meningkatkan keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan keamanan sistem digital Tokopedia. Yang berikutnya pada bab 2 yaitu landasan teori. Menurut NIST Cyber Security Framework CSF 2.0, teknologi keamanan jaringan atau network security adalah perlindungan terhadap jaringan dan informasi yang ditransmisikan melalui jaringan dari akses tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, atau gangguan guna menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Tujuannya yaitu confidentiality, menjaga kerahasiaan data, integrity, menjaga keutuhan data, dan availability, menjamin kesediaan layanan. Teknologi keamanan yang digunakan. Yang pertama yaitu firewall, yaitu dengan memfilter lalu lintas jaringan dan mencegah akses tidak sah. Yang kedua dengan IDS atau IPS dengan mendeteksi dan mencegah serangan cyber secara otomatis. Yang ketiga dengan SIEM, yaitu mengumpulkan dan menganalisis log keamanan secara real time. Yang keempat yaitu Zero Trust dengan Never Trust Always Verify. Dan terakhir dengan API Security, yaitu melindungi komunitas antar aplikasi dan layanan. Yang berikutnya adalah pengamanan data dan sistem. Yang pertama dengan Identity and Access Management atau IAM, yaitu dengan mengelola identitas digital pengguna, kemudian mengontrol hak akses ke sistem dan sumber daya, dan juga dengan mendukung MFA dan RBAC untuk keamanan yang lebih kuat. Kemudian menggunakan Data Loss Prevention atau DLP, yaitu melindungi data sensitif dari kebocoran dan penyalahgunaan, mengamankan data at rest, data in transit, dan data in use. Kemudian memonitor dan mengontrol perpindahan data. Yang terakhir adalah Cloud Security Model, yaitu melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur dari lingkungan cloud. Kemudian menerapkan prinsip share responsibility antara penyedia layanan dan mengelola identifikasi encrypt, konfigurasi, dan kontrol akses secara aman. Ya, baik, saya akan lanjutkan. Nah, kalau kita berbicara tentang keamanan cyber, pertanyaannya bukan bagaimana supaya kita tidak pernah diserang, karena hal itu hampir mustahil. Pertanyaan yang lebih rasional adalah ketika serangan datang, apakah organisasi kita masih mampu berdiri? Nah, disinilah konsep cyber
resilience akan menjadi hal yang sangat penting, yang mana organisasi atau perusahaan itu harus mampu mengantisipasi ancaman, kemudian mampu bertahan ketika serangan terjadi. Lalu bagaimana memulihkan sebuah sistem. Nah, kemudian belajar dari serangan tersebut, kita harus mampu bangkit kembali. Intinya seperti itu. Lalu ada business continuity. Nah, di sini karena bisnis tidak boleh berhenti, sejatinya sebuah bisnis itu tidak boleh berhenti hanya karena server berhenti. Nah, untuk itu sistem digital, kalau sistem digital mati misalnya, itu seluruh aktivitas organisasi akan ikut mati. Berarti sebenarnya yang kita bangun bukanlah sebuah sistem yang tangguh, melainkan bagaimana eh, ketergantungan terhadap teknologi itu agar tidak rapuh seperti itu. Nah, untuk itu ada tahapan berikutnya adalah insiden respon. Jadi serangan harus dihadapi dengan sebuah prosedur yang tepat, bukan dengan kepanikan. Jadi ada tahap persiapan seperti misalnya deteksi, kemudian ada penanganan, ada pemulihan, ada juga evaluasi. Nah, di sini keamanan cyber modern eh, bukan sekadar membuat tembok setinggi mungkin. Nah, seperti itu ilustrasinya ya. Jadi karena sehebat apapun tembok seperti itu, selalu ada kemungkinan atau celah pintu yang lupa dikunci. Nah, sehingga bisa dikatakan yang menentukan bukan hanya kemampuan mencegah sebuah serangan, tetapi kemampuan untuk tetap hidup ketika atau setelah serangan itu terjadi. Nah, itu poinnya. Kemudian terkait dengan framework keamanan cyber. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana organisasi mampu membangun pertahanan itu. Jadi mampu membangun pertahanan cyber. Nah, kita mengenal ISO 27001 dan juga NIST Cyber Security Framework. Nah, keduanya ini memberikan kerangka agar keamanan tidak dilakukan asal-asalan. Jadi ada proses untuk mengidentifikasi risiko, kemudian melindungi sistem, dan sampai pada cara atau bagaimana melakukan pemulihan. Tetapi ada satu persoalan yang memang sering kita lupakan, yaitu teknologi tidak pernah bekerja sendirian. Nah, di sana ada people, proses, dan teknologi. Nah, kita bisa saja kita membeli firewall yang mahal misalnya, atau memasang sistem keamanan yang canggih, tetapi kalau manusianya masih menggunakan misalnya password 123456 misalnya, maka teknologi itu hanya menjadi sebuah dekorasi saja, dekorasi digital seperti itu. Nah, begitu juga dengan framework. Kalau dokumen keamanan yang kita buat barangkali setebal buku, tetapi kalau tidak dipahami, kemudian tidak dijalankan oleh manusia yang disiplin seperti itu, maka ia hanya akan menjadi administrasi yang menyamar sebagai keamanan. Jadi, keamanan cyber sebenarnya bukan sebuah perlombaan siapa yang paling canggih dalam teknologi, tetapi keamanan di sini adalah persoalan apakah manusia, prosesnya, dan teknologinya mampu bekerja dalam satu sistem seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan legal governance dan juga privacy. Nah, pada slide ini kita masuk ke wilayah yang lebih fundamental sebetulnya, yaitu tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap data. Memang seringkali data tersebut
diperlakukan seperti komoditas ya. Jadi dikumpulkan sebanyak-banyaknya data itu, kemudian disimpan, dianalisis seperti itu, kemudian dimanfaatkan untuk sebuah kepentingan bisnis. Tetapi kita lupa satu hal bahwa data pribadi itu bukan sekedar angka-angka dalam database, yang mana di belakang setiap data tersebut ada manusianya, ada manusia. Karena itu, ada undang-undang yang melindungi, termasuk Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan juga berbagai prinsip perlindungan data yang dikenal dalam istilah GDPR seperti itu. Nah, aturan tersebut itu menunjuk pada sebuah, atau aturan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan mengumpulkan data, tentu semakin besar pula tanggung jawab untuk melindungi data tersebut. Maka dalam security governance, nah inilah yang menjadi hal sangat penting. Jadi organisasi itu harus jelas siapa yang bertanggung jawab, kemudian bagaimana data tersebut digunakan, bagaimana data tersebut dilindungi, dan apa yang terjadi atau apa yang akan dilakukan ketika terjadi sebuah pelanggaran. Nah, jadi persoalannya bukan hanya apakah data itu bisa diamankan secara teknis, tetapi persoalan yang lebih besar adalah apakah kita cukup mampu bertanggung jawab untuk memegang data-data milik orang lain. Di sini yang pentingnya. Sebab ketika seseorang memberikan datanya pada suatu perusahaan atau organisasi, misalnya seperti e-commerce, yang paling penting bukan sekedar informasi, tetapi yang diberikan sebenarnya adalah kepercayaan. Jadi, apabila data seseorang itu bocor, tentu akan berdampak atau imbasnya kepada kepercayaan terhadap organisasi atau perusahaan kita. Nah, terakhir kita masuk pada pertanyaan yang paling praktis, yaitu kalau kita ingin mengamankan sistem, kita mulai dari mana? Nah, di sini kita mulai dari threat modeling. Threat modeling ini kita belajar bagaimana penyerang mungkin menyerang gitu, seperti itu. Jadi kemungkinan eh, penyerang itu menyerang seperti apa? Nah, di sini ada langkah juga yang namanya risk assessment. Jadi, kalau misalnya serangan itu terjadi, seberapa besar risikonya? Nah, ini harus dicatat. Dan yang terakhir ada risk mapping. Nah, dari semua risiko yang ada, mana yang harus diprioritaskan? Nah, untuk itu di sini kita mengenal istilah STRIDE, yaitu spoofing, kemudian ada tampering, ada informasi disclosure, kemudian ada denial of service, kemudian ada elevation of privilege. Jadi keenam kategori ini memang sangat membantu nantinya, sangat membantu dalam hal melihat sebuah sistem. Jadi bukan hanya dari sudut pandang pembuat sistemnya, tapi eh, sudut pandang orang yang ingin merusaknya. Nah, untuk itu eh, sistem itu bisa dilihat dari tiga hal. Yang pertama itu seberapa besar ancamannya, kemudian seberapa besar kerentanannya, dan juga seberapa besar dampak yang ditimbulkan. Nah, karena tidak semua risiko itu harus diberlakukan sama, maka kita mencoba mengamankan semuanya sekaligus. Kita justru, kalau kita misalnya mengamankan semuanya sekaligus, tentu akan kehilangan sebuah fokus. Nah, untuk itu ada cara yang mana kita bisa gunakan namanya risk matrix. Risk matrix ini selain risk matrix ada juga risk risk register, kemudian ada juga mitigation plan, rencana mitigasinya. Jadi
inti dari metodologi keamanan ini sebenarnya sederhana ya. Sederhana yaitu jangan bertanya apakah sistem kita aman, tapi bertanyalah dari mana sistem kita mungkin jatuh, mungkin dirusak, dan seberapa besar kemungkinan sistem kita itu dirusak. Nah, itu dulu yang harus kita lindungi. Jadi itu yang menjadi prioritas kita. Karena dalam keamanan cyber, kita tidak sedang mencari sistem yang sempurna sesungguhnya. Kita sedang mencari cara agar ketika kegagalan terjadi, dampaknya tidak berubah menjadi sebuah kehancuran seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Pada slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan melanjutkan pembahasannya. Untuk slide kali ini, kita akan memasuki identifikasi kerentanan sistem dan juga jaringan. Fokus analisis bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk memperoleh akses ke sistem maupun data pengguna. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat beberapa kerentanan utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini adalah kelemahan konfigurasi sistem. Konfigurasi yang tidak tepat dapat menyebabkan adanya celah keamanan pada sistem, misalnya pengaturan akses ataupun layanan yang seharusnya dibatasi tetapi masih dibuka. Yang kedua, kesalahan implementasi, yaitu adanya kemungkinan kelemahan yang muncul pada saat sistem ataupun fitur keamanan diterapkan. Kesalahan dalam implementasi dapat menyebabkan mekanisme keamanan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, pengelolaan hak akses yang kurang memadai. Jika hak akses ini tidak diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna ataupun tidak dikendalikan dengan baik, maka resiko terjadinya akses tidak sah terhadap sistem maupun data menjadi lebih besar. Yang keempat, keterlambatan patch management. Sistem yang tidak segera untuk diperbaharui ataupun diberikan keamanan, ini berpotensi tetap memiliki kerentanan yang sebenarnya sudah diketahui dan dapat dieksploitasi lebih oleh pihak attacker. Dan yang terakhir adalah kelemahan pengamanan jaringan yang dapat meningkatkan resiko terjadinya akses ataupun serangan terhadap infrastruktur digital. Selanjutnya kita dapat melihat attack surface ataupun titik paparan yang menjadi bagian penting. Attack surface ini dapat dipahami sebagai seluruh titik ataupun komponen yang dapat menjadi jalur masuk bagi attacker untuk mencoba memperoleh akses ke dalam sistem. Berikut ini terdapat jenis-jenis dari 3 titik paparan ya. Yang pertama itu adalah layanan autentifikasi. Komponen ini menjadi titik masuk karena digunakan dalam proses login dan juga verifikasi pengguna. Apabila terdapat kelemahan pada mekanisme autentikasi ya, maka attacker ini berpotensi mengeksploitasi proses tersebut untuk mendapatkan akses secara tidak sah. Yang kedua, API ataupun Application Programming Interface. Nah, ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai layanan internal maupun yang terjadi secara eksternal dengan sistem karena menjadi penghubung antar layanan. API ini juga menjadi salah satu area yang perlu mendapatkan perhatian ataupun sisi keamanan. Dan yang terakhir adalah aplikasi web dan juga mobile, yaitu antarmuka yang berinteraksi secara langsung dengan pengguna karena dapat diakses oleh banyak pengguna melalui jaringan internet. Kemudian aplikasi ini juga menjadi salah satu titik yang berpotensi dieksploitasi apabila terdapat kerentanan. Dari keseluruhan bisa dapat disimpulkan bahwa temuan utama yaitu berupa kerentanan ya. Jadi kerentanan ini merupakan kombinasi antara faktor teknis maupun operasional yang dapat memperluas attack surface dan juga meningkatkan peluang akses secara tidak sah. Oke, kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya yaitu resiko utama kerentanan pada sistem Tokopedia. Oke, jadi resiko yang diidentifikasi ini yang pertama adalah kebocoran data pengguna. Kemudian ada credential stuffing
ada SQL injection, yaitu berpotensi untuk mencari celah, untuk mengakses ataupun memanipulasi dari database pengguna, kemudian phishing. Nah, phishing ini merupakan adalah suatu upaya dalam penipuan untuk memperoleh informasi sensitif pengguna, dan yang terakhir adalah malware attack, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri ataupun merusak data dalam sistem. Untuk dampak yang ditimbulkan, pastinya ini berpotensi negatif ya, baik itu untuk pengguna Tokopedia sendiri maupun dari perusahaan. Jadi yang pertama pastinya kerahasiaan data terganggu karena informasi sensitif ataupun informasi yang bersifat privat ini dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian integritas dari informasi ini beresiko ya. Ini dapat diubah ataupun dimanipulasi tanpa adanya otorisasi. Kemudian ketersediaan layanan dapat terganggu. Jadi tidak dapat diakses secara optimal saja. Kemudian mungkin nanti akan terjadinya lemot ataupun ada beberapa fitur yang tidak berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir adalah kepercayaan dan reputasi perusahaan dapat menurun. Jadi akan baik dari itu stakeholder ataupun pengguna itu akan merasa terganggu dari adanya kebocoran data pengguna. Jadi dapat disimpulkan dari slide ini, kebocoran data pengguna ini menjadi resiko yang paling kritis karena berdampak pada privasi, keamanan informasi, dan juga reputasi perusahaan. Oke, di slide ini ya, setelah kita membahas slide-slide sebelumnya terkait dengan mengidentifikasi resiko kerentanan sistem pada Tokopedia, di tahap ini kita ingin mengetahui nih bagaimana kerentanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh attacker. Seberapa besar resikonya dan ancaman mana yang harus menjadi prioritas penanganan. Pertama, kita mulai dari threat modeling. Nah, jadi threat modeling ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu serangan dapat terjadi dengan melihat hubungan antara threat actor, attack surface, vulnerability ataupun kerentanan, target aset, dan juga attack-nya itu sendiri. Oke, jadi dalam kasus Tokopedia ini, threat actor yang kita identifikasi adalah pihak eksternal ataupun attacker dari luar sistem. Salah satu motivasinya adalah keuntungan finansial, misalnya dengan memperoleh atau memanfaatkan data pengguna. Kemudian attacker ini akan mencari attack surface, yaitu titik-titik yang dapat digunakan untuk masuk ataupun berinteraksi dengan sistem. Berdasarkan analisis sebelumnya, titik paparan bisa digunakan ya, yaitu ada authentication, API, serta aplikasi web dan juga mobile. Jadi, jika pada titik tersebut terdapat kerentanan, maka kerentanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan serangan terhadap target aset. Target aset ini menjadi perhatian utama dalam kasus ini, yaitu database dan juga informasi pengguna. Jadi secara sederhana ini alurnya itu dapat dijelaskan pada gambar tersebut. Jadi artinya keberhasilan suatu serangan tidak hanya bergantung pada attacker, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya kerentanan pada titik paparan dan seberapa kritis aset yang menjadi serangan target. Kemudian kita akan masuk kepada risk assessment ataupun penilaian resiko berdasarkan dua parameter utama, yaitu likelihood dan juga impact ya. Jadi dari kedua parameter tersebut kemudian ditentukan tingkat resiko yang bisa kita identifikasi menjadi 3 jenis, ada medium, high, dan juga critical. Nah, ancaman pertama ini adalah kebocoran data pengguna. Ancaman ini memiliki likelihood tinggi dan juga impact yang kritis, sehingga masuk dalam kategori kritikal yang dapat menjadi resiko yang paling serius karena apabila data pengguna ini berhasil diperoleh oleh pihak yang tidak berwenang, dampaknya itu tidak hanya berkaitan dengan keamanan informasi, tetapi juga dapat mempengaruhi privasi pengguna dan reputasi dalam perusahaan. Ancaman yang kedua yaitu credential stuffing. Nah, ancaman ini memiliki likelihood tinggi dan juga impact yang tinggi sehingga dikategorikan sebagai high risk. Serangan ini memanfaatkan kredensial pengguna yang telah diperoleh sebelumnya
untuk mencoba mendapatkan akses ke akun yang lain. Kemudian terdapat SQL injection yang likelihood-nya itu berada pada tingkat sedang, tapi impact-nya tinggi sehingga masuk dalam kategori high risk. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemungkinan terjadinya tidak setinggi beberapa ancaman yang lain, dampaknya tetap besar apabila serangan berhasil untuk dilakukan. Berikutnya adalah phishing dengan likelihood dan juga impact pada tingkat sedang sehingga dikategorikan sebagai medium risk. Dan yang terakhir adalah malware attack. Nah, malware attack ini likelihood-nya relatif rendah tetapi impact-nya tinggi. Oleh karena itu, ancaman ini tetap masuk dalam kategori medium risk. Dari penilaian tersebut dapat kita lihat bahwa kebocoran data pengguna ini masih memiliki tingkat resiko yang paling tinggi ya, sehingga menjadi prioritas utama dalam pengamanan. Kemudian dari hasil penilaian tersebut kita visualisasikan melalui risk mapping ataupun pemetaan resiko. Jadi bisa dibilang dari tahap risk assessment ke risk mapping ini memiliki proses yang saling berkaitan. Oke, jadi risk mapping ini digunakan untuk melihat posisi setiap ancaman berdasarkan kombinasi antara likelihood dan juga impact-nya. Pada diagram ini, semakin ke atas menunjukkan kemungkinan terjadinya semakin tinggi, sedangkan semakin ke kanan menunjukkan dampaknya semakin besar. Oleh karena itu, ancaman yang berada di area kanan atas merupakan ancaman yang harus mendapatkan perhatian yang paling serius. Dapat kita lihat bahwa kebocoran data pengguna ini berada pada posisi resiko yang tertinggi karena memiliki likelihood dan juga impact yang sangat besar. Nah, kemudian credential stuffing ini berada pada area resiko yang sangat tinggi. Sedangkan SQL injection juga berada pada high risk karena memiliki dampak yang besar. Sementara itu, phishing dan juga malware berada pada tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan 3 ancaman sebelumnya. Sehingga penanganan dapat disesuaikan dengan tingkat prioritasnya. Jika risk mapping ini membantu perusahaan untuk menentukan prioritas penanganan resiko, perusahaan tidak harus memperlakukan seluruh ancaman dengan tingkat prioritas yang sama, tetapi dapat memfokuskan sumber daya yang terlebih dahulu pada ancaman yang memiliki kombinasi ataupun dari likelihood ataupun impact-nya paling tinggi gitu ya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dari ketiga analisis ini, dapat kita lihat bahwa threat modeling ini membantu bagaimana serangan ini dapat terjadi. Kemudian dari risk assessment, itu membantu mengukur tingkat resikonya. Dan untuk risk mapping sendiri ini membantu menentukan prioritas penanganannya. Oke, kita lanjutkan kepada slide selanjutnya. Pembahasan kali ini berdasarkan pada evaluasi penerapan framework keamanan, yaitu ISO atau ISO ya, atau EAC, yaitu 27001 dan NIST Cyber Security Framework. Jadi kedua framework ini digunakan untuk melihat bagaimana resiko dan juga kerentanan yang telah kita identifikasi sebelumnya dapat dikelola melalui pendekatan keamanan yang lebih terstruktur. Jadi pertama kita lihat dari ISO ya atau IEC dari 27001 ini digunakan menjadi standar ya. Standar untuk membangun dan juga mengelola sistem manajemen keamanan informasi. Jadi pendekatannya ini berfokus pada teknologi, serta bagaimana keamanan informasi ini dapat dikelola menjadi suatu sistem manajemen dalam organisasi. Pada slide ini terdapat 3 poin utama. Yang pertama, ISO 27001 ini berbasis risk management. Artinya organisasi ini perlu mengidentifikasi resiko keamanan informasi, menilai tingkat resikonya, kemudian menentukan pengendalian yang dianggap sesuai. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan analisis kita sebelumnya, di mana kita telah mengidentifikasi berbagai resiko seperti kebocoran data pengguna, kemudian ada credential stuffing, SQL injection, phishing, dan juga malware attack. Yang kedua yaitu adalah ISO ini ya, masih berfokus pada pengelolaan dan kontrol keamanan. Jadi setelah resiko itu diketahui,
organisasi perlu menerapkan kontrol yang sesuai untuk mengurangi kemungkinan maupun dampak dari resiko tersebut. Kemudian melakukan pendekatan ya melalui PDCA, yaitu apa sih kepanjangannya? Plan, Do, Check, dan Act ya. Jadi secara sederhana organisasi perlu melakukan perencanaan keamanan, kemudian menerapkan pengendalian, melakukan pemeriksaan ataupun evaluasi, dan juga selanjutnya melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Sehingga dari ISO atau EAC 27001 ini menekankan bahwa keamanan informasi menjadi proses yang dapat terus dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan. Selanjutnya kita melihat dari segi NIST atau NIST Cyber Security Framework 2.0. Jadi berbeda dengan ISO 27001 tadi yang lebih menekankan pada sistem manajemen, tetapi perbedaan dari NIST ini itu memberikan kerangka kerja untuk membantu organisasi dalam mengelola dan meningkatkan kemampuan cyber security dan cyber resilience. Pada NIST 2.0 ini terdapat 6 fungsi utama. Yang pertama ini ada govern. Govern ini ya tentunya dari apa kalau kita artikan itu sebagai tata kelola keamanan cyber dan bagaimana nih organisasi ini bisa menetapkan strategi dan juga tanggung jawab keamanan. Kemudian yang kedua itu ada identify. Oke, identify ini adalah mengidentifikasi aset, resiko, ataupun ancaman yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian protect, yaitu menerapkan perlindungan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya insiden. Kemudian ada detect. Nah, detect ini adalah kemampuan untuk mendeteksi adanya aktivitas ataupun kejadian yang mencurigakan. Jika terjadi insiden, terdapat fungsi respon, yaitu bagaimana sih organisasi dapat memberikan respon terhadap insiden tersebut. Dan yang terakhir adalah recover. Nah, recover ini yaitu bagaimana sih organisasi dapat memulihkan sistem ataupun aktivitas setelah terjadinya insiden keamanan. Jadi, kalau kita lihat dari keenam fungsi tersebut, NIST CSF ya, Cyber Security Framework 2.0 ini memberikan pendekatan yang mencakup sebelum, saat, dan setelah terjadinya insiden keamanan cyber. Jadi dari kesimpulan ya dari dua framework tadi, ISO 27001 dan NIST CSF 2.0 ini dapat digunakan secara saling melengkapi. ISO 27001 ini dapat memberikan dasar dari sisi manajemen keamanan informasi, pengelolaan resiko, dan juga kontrol keamanan. Sedangkan untuk NIST CSF 2.0 ini dapat membantu memperkuat kemampuan organisasi dalam menghadapi siklus ancaman dan insiden dalam keamanan cyber. Baik, lanjutkan. Judulnya adalah implementasi pengendalian keamanan siber. Terdapat 3 tanggulangan di sini. Yang pertama, MPA, Multi-Factor Authentication, yaitu semacam verifikasi ganda yang dilakukan oleh sebuah sistem keamanan untuk memperkuat keamanan dari sistem tersebut. Yang kedua ada SIEM, yaitu sistem keamanan memberi kita sinyal atau notifikasi tentang aktivitas-aktivitas mencurigakan atau aktivitas login terbaru, begitu ya pada contohnya email, misalnya pengumpulan data terbaru serta kebocoran. Lalu yang terakhir ada DLP Data Loss Prevention, yaitu pembagian skala atau sensitivitas dokumen serta kerentanan untuk ditanggulangin dan diisolasi begitu ya. Lanjut pada slide selanjutnya adalah kesimpulan. Terdapat ada 5 kesimpulan yang akan saya baca. Pertama, di sini kondisi keamanan siber Tokopedia. Meskipun memiliki infrastruktur digital yang besar dan berkembang, namun patut ingat ada kejadian di tahun 2020
yang cukup besar data yang terekspos yaitu 91 juta data pengguna. Namun pada kelemahan dan pengamanan sistem ini menegaskan bahwa keamanan informasi harus menjadi prioritas utama agar membangun kepercayaan pengguna serta keberlangsungan layanan yang tetap terjaga begitu ya. Yang kedua adalah kerentanan dan resiko keamanan siber. Kerentanan pada sistem Tokopedia berasal dari banyak faktor ya seperti ya gunaan kredensial, serangan phishing, eksploitasi kerentanan aplikasi. Jadi ada maksudnya di sini ada suatu kelemahan dalam aplikasinya, ada bug atau kesalahan programming begitu ya. Nah, sehingga pencuri memanfaatkan celah ini dan mengekspos data pengguna dari Tokopedia. Jika tidak terkelola dengan baik, maka risiko tersebut dapat menyebabkan kerugian finansial, gangguan operasi, penurunan reputasi ya. Contoh dengan yang kita mengekspos berarti kepercayaan pengguna berkurang terhadap aplikasi ini. Gitu. Lalu yang ketiga ada efektivitas framework ISO IEC 27001 dan NIST CSF 2.0. Penerapan sertifikasi ini terbukti efektif membangun sistem manajemen keamanan yang struktur melalui pengelolaan risiko dan penerapan kontrol keamanan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya ini adalah semacam sertifikasi keamanan ya dalam ya, cyber ya, pada produk Indonesia seperti SNI ya ibarat kata. Nah, jadi patokannya jika sudah memiliki sertifikat ini maka sudah teruji begitu ya dan diharapkan menanggulangi resiko. Selanjutnya di sini yang keempat threat modeling, risk assessment dan risk mapping. Penerapan ketiga metode ini membantu mengidentifikasi aset penting, sumber ancaman, kerentanan serta tingkat resiko yang dimiliki Tokopedia. Seperti saya bilang tadi bahwa apabila sebuah perusahaan telah sertifikasi keamanannya yakni keamanan ISO EC 2700 dan NIST CSF 2.0, maka diharapkan perusahaan tersebut cukup kredibel dan relevan untuk menghadapi serangan keamanan siber begitu ya. Lalu ada yang kelima, rekomendasi pengembangan keamanan siber. Kami merekomendasikan yang dapat diterapkan Tokopedia meliputi penguatan data kelola ISO IEC 27001 dan NIST CSF 2.0. Penerapan multifaktor authentication MPA, ICM, DLP, IAM, dan Zero Trust, penguatan keamanan EV, monitoring keamanan real-time, audit skala, dan peningkatan kesadaran keamanan bagi karyawan pengguna, serta prosedur respon insiden dan pemberian sistem yang lebih matang. Kesimpulan umumnya yakni secara keseluruhan, keamanan siber tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga memerlukan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang berkelanjutan, kepatuhan terhadap standar internasional, seperti ISO tadi, serta komitmen organisasi untuk terus melakukan perbaikan. Dengan pendekatan ini, Tokopedia dapat meningkatkan keamanan informasi dan mengurangi insiden serupa di masa depan. Baik, ada sarannya ada 6. Ini saran pertama ya penguatan sistem, Tokopedia terus meningkatkan sistemnya, gitu ya. Lalu manajemen risiko berkelanjutan, pengelolaan risiko keamanan siber disarankan dilakukan melalui identifikasi aset ancaman dan
kerentanan secara berkelanjutan lewat proses threat modeling. Lalu ketiga ada optimalisasi framework keamanan. Dalam penerapan framework keamanan informasi atau kemudian disarankan mengoptimalkan implementasi sertifikasi ISO IC 27001 sebagai sistem manajemen keamanan dan NIST CSF 2.0 sebagai pedoman pengelolaan risiko agar fungsi tata kelola dan pelindungan deteksi respon dan pemulihan berjalan efektif. Yang keempat adalah kontrol keamanan modern. Dalam mengembangkan model keamanan siber atau KPI disarankan memperkuat kontrol keamanan modern seperti MFA, ICM, IAM, DLP, dan Zero Trust Architecture, enkripsi data, dan keamanan API ya, guna meningkatkan perlindungan data pribadi dan mempercepat deteksi ancaman serta memperkuat ketahanan sistem digital. Lalu yang kelima adalah kesadaran keamanan pengguna sendiri harus update dan memiliki kesadaran keamanan dan ancaman serangan dari siber. 6. Peran pemerintah dan regulator diharapkan terus perkuat pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik serta mendorong implementasi undang-undang perlindungan data pribadi serta standar keamanan informasi agar perlindungan data masyarakat semakin optimal. Untuk arah selanjutnya, peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian yang lebih mendalam menggunakan data primer, studi kasus yang luas maupun pengujian teknis seperti penetration testing, vulnerability assessment atau cyber security maturity assessment serta membandingkan penerapan keamanan siber pada berbagai platform e-commerce. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Saya Chandra Saputra dan rekan lainnya yaitu Cika, Kariman Muslifa, Rizpugi, dan Wayan Sumarayasa pamit undur diri. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan.